Baik, bisa dimulai Bu. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa ini Bu Heni ya? Jadi ini apa? Konselor saya namanya Mbak Ayah, jadi saya dipanggil Ayah gitu aja. Iya. Halo, assalamualaikum Mbak Ayah. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak Ibu sehat? Nggih. Tapi ini Bapak sedikit batuk-batuk Pak. Oh, batuk, sudah berobat apa belum? Sudah, tapi sudah agak mendingan. Oh, sudah mendingan ya. Nggih. Ya, semoga Bapaknya cepat sembuh, jadi bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ayah sudah bersedia untuk melakukan konseling dengan Pak Kuko. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillah. Semoga apa yang nanti akan kita capai dapat bermanfaat, bukan hanya untuk Mbak Ayah, tetapi juga bermanfaat untuk Pak Kuko. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Ayah, untuk kegiatan konseling kali ini sedikit gambaran dari Pak Kuko bahwa kita nanti akan bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Ayah hadapi. Kemarin dari laporan wali kelas dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran itu pada mengeluh sama Pak Kuko. Jadi ketika Mbak Ayah ini disuruh maju ke depan kelas misalnya, itu seperti males-malesan, seperti ogah. Kemudian disuruh mengerjakan tugas ke depan kelas, juga tidak mau. Nah, apa sih yang dialami Mbak Ayah ini sebenarnya apa? Nah, nanti akan kita bicarakan. Begitu ya? Iya Pak. Nah, untuk layanan konseling ini hanya bisa kita lakukan selama 1 jam pelajaran atau kurang lebih selama 40 menit. Jadi nanti jika ada konseling lanjutan yang memang dibutuhkan, nanti akan kita lakukan di lain kesempatan. Setuju ya? Iya. Baik. Sebelumnya untuk konseling individu ini sendiri terdapat asas-asas yang harus kita penuhi. Antara lain ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, mungkin itu saja. Jadi di sini nanti Mbak Ayah secara sukarela, secara terbuka mau bercerita kepada Pak Kuko. Dan Pak Kuko akan menjaga kerahasiaan. Jadi pembicaraan ini hanya kita berdua saja yang tahu, begitu ya. Jadi tolong begini maksud saya Mbak ya. Anggap Pak Kuko ini adalah teman baikmu. Jadi kamu bisa bercerita apapun tentang masalah apapun nantinya tanpa ada rasa canggung atau kalau orang bilang ewoh gitu ya. Tetapi tetap ada batasan. Batasannya adalah bahwa Pak Kuko di sini lebih dewasa dari Mbak Ayah. Jadi tetap Mbak Ayah harus menghormati Pak Kuko sebagai orang yang lebih tua. Itu ya. Baik, apakah sudah siap Mbak Ayah? Iya Pak. Bisa kita lanjutkan? Ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Pak Kuko minta Mbak Ayah untuk menceritakan secara seperti asas yang Pak Kuko sebutkan tadi, secara sukarela, secara terbuka. Kenapa itu kok bisa sampai
seperti itu. Maksudnya ketika disuruh maju ke depan kelas, apa disuruh mengerjakan di papan tulis itu tidak mau atau bagaimana itu? Tolong bisa diceritakan. Sebenarnya dia itu malu loh Pak. Saya malu sama teman-teman. Malu kenapa? Bisa dijelaskan? Ya, saya takut kalau saya di depan terus nanti saya mengerjakan salah, terus nanti diolok-olok sama teman. Saya takut tuh, Pak. Kok takut itu tadi pasti ada alasan kenapa takut. Kenapa itu kok bisa takut? Ya karena biasanya teman-teman ngolok-olok Pak. Kalau saya perhatikan, mungkin Mbak Aya ini pernah mempunyai pengalaman yang membuat trauma atau bagaimana, sehingga kalau disuruh tampil kelas itu mungkin menjadi tidak percaya diri atau minder atau bagaimana? Apakah itu ada pemicunya itu rasa takut itu? Gimana ya Pak? Ya saya mau cerita. Tapi ya sebenarnya saya sungkan mau cerita ini Pak. Itu kan ceritanya pas itu kemarin pas waktu upacara itu saya kan malu Pak. Saya waktu itu kaos kaki saya basah, kehujanan, terus saya nggak bisa pakai kaos kaki pas hari Senin itu. Nah terus saya dipanggil, terus saya paling perempuan sendiri, saya malu tuh Pak. Semenjak itu ya udah saya jadi kayak gini. Itu waktu upacara bendera, enggak? Iya Pak. Iya waktu itu pas upacara bendera. Terus yang lain cowok semuanya. Terus yang perempuan cuma saya sendiri. Jadi Nah itu tadi disuruh ngapain itu tadi? Saya disuruh berjajar sama teman laki-laki Pak. Ditaruh di depan. Terus jajar kayak gitu Pak. Sampai upacaranya selesai. Oh berarti karena dihukum itu tadi ya? Iya. Ya itu tadi upacara tidak pakai kaos kaki begitu, terus dihukum berdiri di depan anak-anak. Iya, saya kan juga nggak terima Pak. Saya alasan apa-apa nggak bisa diterima. Masa kaos kaki saya basah suruh bawa ke sekolah, kan nggak mungkin Pak. Iya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Ya, setelah upacara. Saya akhirnya kan dimarahi sama itu Pak, siswaannya. Terus? Bilangin saya bohong. Nah ini padahal benar Pak, kaki saya itu basah. Jadi saya kan jadi sebel banget gitu. Semenjak itu saya ya maju-maju itu sudah gitu. Teman-teman pada ngata-ngatain saya. Tapi kasus gitu. Udah akhirnya sendiri itu semakin ya udah gitu. Baik, itu tadi setelah upacara berarti dihukum oleh kesiswaan begitu ya. Nah, setelah dari kesiswaan itu sesampainya di kelas itu apakah masih diejek teman-teman atau tidak? Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang malah? Iya. Nah, baik. Ketika Mbak Aya coba bayangkan,
ketika Mbak Aya disuruh maju ke depan kelas oleh Bapak Ibu guru. Itu Mbak Aya berarti kan tidak percaya diri, ya, malu. Ya malu sekali kamu. Nah, sekarang coba dibayangkan Mbak Aya disuruh maju ke depan kelas. Coba itu terus berlangsung setiap hari, bisa mungkin sampai 1 minggu, bisa lanjut lagi sampai 1 bulan, bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Nah, jika itu terus terjadi kepada Mbak Aya, kira-kira apa akibatnya? Efeknya apa bagi Mbak Aya? Jika perasaan tidak percaya diri untuk tampil itu terus Mbak Aya rasakan, itu ada efeknya apa tidak? Ya mungkin ada sih Pak. Apa coba? Saya pasti ingat kejadian-kejadian itulah. Ya. Dia sudah saya selalu dikatakan saya itu Pak, setiap saya lewat saya dikatakan. Halo, Mbak Aya, suaranya agak hilang ya? Wah, gimana? Nah, baik. Dengan kondisi Mbak Aya yang seperti itu mempengaruhi kegiatan belajar Mbak Aya apa tidak? Prestasi Mbak Aya menurun apa tidak? Ya sudah pasti Pak. Nanti saya ke sekolah juga malas. Gimana Mbak Aya? Suaranya kok putus-putus ya? Ya. Halo? Halo? Halo. Nggih, sudah terdengar. Iya. Halo? Halo, Pak. Baik, Mbak Aya. Sejauh ini usaha apa yang sudah Mbak Aya lakukan? Atau malah tidak ada usaha sama sekali? Untuk mengurangi atau bahkan mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak Aya. Sehingga nantinya bisa berani untuk tampil di depan teman-temannya. Sudah ada usaha apa belum? Sebenarnya saya selalu salah satunya saya tuh Halo? banyak lewat yang suka ngecek saya lewat ada di daerah. Suaranya kok putus-putus ya? Enggak itu Pak, putus-putus. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman yang pas itu ada di kantin, saya menghindar tidak lewat kantin. Itu yang saya lakukan seperti itu Pak, karena saya nggak mau berdua sama teman-teman saya. Itu. Berarti itu kan bukan usaha untuk paling tidak mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan ketidakpercayaan diri itu. Tetapi itu adalah upaya penghindaran untuk menghindari, begitu nggih, Pak? Baik. Saya bingung kok Pak. Baik. Sekarang mari kita coba untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Aya untuk tampil di depan teman-temannya. Sekarang coba Mbak Aya praktekkan. Kita bermain role playing sekarang. Coba Mbak Aya praktekkan, Mbak Aya sedang berdiri di depan kelas, coba memperkenalkan diri ke teman-temannya. Monggo,
dicoba dulu. Sekarang, Mbak? Iya, kapan lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni. Saya rumah saya di Kediri. Saya sekarang kelas 8B. Ada begitu, Pak? Ya. Nah, itu tadi coba lakukan terus berulang-ulang. Bisa Mbak Aya praktekkan, coba di rumah di depan cermin mungkin. Jadi nantinya Mbak Aya akan lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Jadi nanti bisa dicoba terus ya. Coba perkenalkan diri atau bisa pakai cara yang lain. Yang penting coba berbicara terus di depan kaca itu tadi. Baik. Sekarang coba Pak Kukuh tampilkan ini sebentar. Sebelum saya jawab, seperti biasa, udah subscribe belum channel Mary Riana? Kalau belum, langsung aja klik tombol yang ada di sebelah sini dan subscribe sekarang juga supaya kalian bisa dapat video-video inspiratif lainnya. Ya, kasih waktu 5 detik, mulai dari sekarang. Thank you. Orang zaman sekarang merasa minder dan mereka merasa nggak pede dan mereka merasa aduh saya ya kalau dibanding sama orang lain kayaknya beda jauh banget karena kan punya banyak kekurangan, saya nggak cantik, saya nggak punya uang, waduh kalau udah dihitung tuh banyak banget kekurangannya. Nah, tapi hari ini saya pengen bilang kepada kamu itu ada gelas ini diisi dengan setengah air. Ada yang bilang ini gelas setengah kosong, ada juga yang bilang ini gelas setengah penuh. Nah, mana menurut kamu kira-kira ini setengah kosong atau setengah penuh? Nah, bagi saya gelas ini setengah kosong dan juga setengah penuh. Loh, terus apa dong? Bagi saya gelas ini sangatlah penuh. Kita bisa sangatlah penuh dengan dua komponen. Yang pertama air, yang kedua garam. Yang kedua adalah cara pandang. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Setiap manusia itu dilahirkan pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Tapi jangan pernah menganggap diri kamu sendiri. Makanya saya selalu bilang jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Karena if you compare yourself with others, you get bitter. But if you compare with yourself, you get better. Artinya kalau kamu selalu membandingkan dengan orang lain, ya hidup kamu akan selalu menjadi pahit dan hidup kamu akan selalu menjadi susah dan menjadi menderita. Tapi kalau kamu membandingkan dengan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang kemarin, nah disitulah akan memacu kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan seperti saya bilang, jangan pernah menganggap remeh diri kamu sendiri. Jangan pernah bilang, saya kan hanya seorang mahasiswa, mana mungkin saya bisa sukses. Saya kan hanya orang daerah, mana mungkin saya bisa sukses. Stop bilang saya hanya. Tapi ubah cara pandang kamu, justru karena kamu orang daerah, dan disitulah kamu punya potensi dan itulah kesempatan untuk kamu bisa buktikan bahwa dimanapun kamu berada, tua, muda, pria maupun wanita, itu bukan menjadi alasan untuk kamu menjadi tidak sukses. Karena sukses adalah hak semua orang, tapi nggak semua orang mau memperjuangkan hak-haknya. Jadi ingat sekali lagi, kamu punya potensi, jadilah diri kamu sendiri, milikilah kepercayaan diri dan milikilah keyakinan. Mulai dituliskan hal-hal apa saja yang positif yang kamu punya. Pasti banyak listnya. Oke? Dan semoga jawaban ini bisa membantu kamu buat bisa lebih percaya diri lagi. Oke? Baik, Mbak Aya. Halo. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru. Nah, coba Mbak Aya, dari video tadi apa yang dapat Mbak Aya simpulkan? Coba. Ya, itu kita jangan terlalu terpusat dengan kelemahan yang kita punya seperti itu. Terus, apalagi?
apa ya Pak, bisa melihat sisi positif kita juga gitu. Jadi Ya, kelemahan kita bukan sebagai alasan gitu, sepertinya. ya. Dari video tadi dapat kita simpulkan atau kita rasakan bahwa yang penting itu yang utama adalah cara pandang. Jangan kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Itu hanya akan menjadikan diri kita tidak bermakna. Tetapi bandingkan diri kita itu dengan diri kita yang kemarin. Insya Allah itu akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Seperti tadi usaha yang dilakukan Mbak Aya untuk mencoba meningkatkan rasa percaya diri tadi, kan belum ada usaha yang signifikan, tapi adanya adalah penghindaran-penghindaran. Misalnya tadi mau pergi kemana, kok ada banyak orang, tidak jadi, malah balik mundur lagi. Tadi seperti itu ya? Iya Pak. Nah itu kan bukan solusi. Nah untuk itu coba nanti seperti yang Pak Ruko katakan tadi, cobalah berlatih di rumah, nanti berlatih dilatih terus, bisa lewat di depan kaca itu tadi. Nah dari video tadi juga kita itu ibaratnya satu gelas air, satu gelas yang diisi setengah air. Kita jangan memandang bahwa kita itu tidak punya kelebihan. Kita itu pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, Mbak Aya? Ya Pak. Baik, kira-kira apakah sudah cukup ataukah masih ada yang mau Mbak Aya utarakan? Sudah Pak. Sebetulnya. Sudah? Baik, sebelum Mbak Kuko akhiri, nanti Pak Kuko minta Mbak Aya untuk mengisi lembar evaluasi, yaitu nanti saya kirimkan lewat WA gitu ya. Nanti tinggal Mbak Aya isi di Google Form, nanti langsung jawabannya langsung masuk. Oke, begitu ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.